apresiasi ya atas misalnya ada kumpulan organisasi dari masyarakat yang berniat memberikan partisipasi kontribusi kepada pembangunan pariwisata khususnya Danau Toba. Kita sangat-sangat apresiasi. Mudah-mudahan kegiatan kerjasama jejaring yang dilakukan itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita mungkin melihat bentuk-bentuk apa kira-kira yang bisa dikerjasamakan. Lantas bisa juga misalnya kelompok-kelompok masyarakat ini bisa memfasilitasi keberadaan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada saling membantu, saling melengkapi, dan bisa mempercepat pembangunan. Itu harapan kita sih. Tugas kita setelah misalnya Geopark itu menjadi sudah masuk dalam jajaran UNESCO, tugas kita bagaimana supaya Geopark itu mempunyai manfaat, ya, kehadiran Geopark itu bermanfaat untuk masyarakat dari segi ekonomi gitu. Jadi untuk ke depan tugas kita adalah bagaimana supaya geosite yang sekarang ada 16 yang ditetapkan itu bisa menjadi geowisata. Jadi kalau udah geowisata berarti ada orang luar yang datang di daerah geosite-nya, yaitu di Danau Toba, dan tentu kedatangan beliau yang datang menjadi wisman atau wisnus kita itu meninggalkan dana di sana untuk masyarakat setempat gitu. Jadi secara ekonomi dia akan bertumbuh di sana dengan kedatangan wisman. Jadi kita berupaya untuk membuat geosite itu menjadi geowisata. Itu dia tugas kita. Ya. Kasih. Dan ke depan juga KMDT berharap KMDT bisa bekerja sama melalui MOU dengan dinas-dinas terkait. Dalam hal ini tentu dinas terkait dengan visi misi daripada KMDT itu adalah percepatan kawasan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata dunia dan juga SDM unggul. Nah, keterkaitan dengan ini adalah pariwisata, koperasi, pendidikan, Bappemas, dan lingkungan. Nah, ini sangat terkait erat. Kehutanan dan lingkungan hidup. Tadi sudah ada arahan dari Pak Ibu Ria, dalam hal ini selaku mewakili Gubernur, menyambut baik untuk adanya MOU dengan KMDT, dan kita akan persiapkan nanti itu, dan berharap di tanggal 4 Maret nanti pelantikan dan FGD itu terjadi penandatanganan MOU KMDT dengan Gubernur Sumatera Utara. Dan di samping itu juga FGD akan membuat topik itu ke percepatan destinasi pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif. Dalam hal ini kita sudah konfirmasi dari Bapak Menparekraf, Pak Sandiaga akan hadir secara fisik, bukan offline ya, online, secara fisik pada tanggal 4 Maret. Dan ini merupakan momentum untuk bisa mempercepat pariwisata mendunia tentunya, dan kami berupaya agar Menparekraf juga turun melihat situasi di kawasan Danau Toba seperti apa kendala selama ini sehingga Danau Toba itu tidak bisa berkembang pariwisatanya sampai sekarang, termasuk juga koperasi dan UMKM-nya, karena ini terkait dengan pariwisata. Ketika orang wisatawan datang ke Danau Toba, bukan hanya melihat keindahan alam, tentu juga harus bisa menikmati yang lain seperti produk-produk seni budaya yang ada di sana. Juga apa yang dikelola oleh koperasi tentunya sudah ada, kami dengar juga yang sudah pernah memberikan kur, tentunya akan membuahkan hasil. Kita akan melihat produk-produk seperti apa yang sudah. Kalau untuk koperasi UMKM Sumatera Utara, sebenarnya saat ini setelah COVID juga melanda Indonesia ini, khususnya kawasan Danau Toba, kita sudah memulai dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil, mikro dan menengah di kawasan Toba, dan itu sebagian kan sudah kita mulai dengan bantuan CSR dari Pertamina kerjasama dengan masyarakat. Saat ini kita telah mendata
lebih kurang 198.000 lebih UMKM di kawasan Toba yang di 7 kabupaten plus 1 Papak Barat. Papak Barat itu sudah kita data, dan ini semua kita kerjasama dengan OPD terkait yang menangani pariwisata, yang menangani koperasi UMKM di kawasan Toba. Tentunya unit-unit usaha ini kita mengharapkan KMDT bisa berperan mengelaborasi ini menjadi satu peluang bisnis. Dengan penguatan kelembagaan koperasi KMDT itu harus memang benar-benar dapat mewadahi kepentingan bisnis daripada UMKM-UMKM yang telah ada, seperti itu. Oke, terima kasih.